Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass dan sebelum kita akan mulai dialog kita pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu IHSG sejauh ini pada pagi hari ini dibuka menguat tipis 0,1% ke 6.100-an. Kemudian untuk top gainers ada RBMS, BBTN, Jelly, KBLF. Kemudian top losers ada Antam, BNBR, Bapa, RMKE. Sementara itu sektoral transportasi memimpin penguatan disusul properti, teknologi dan juga energi. Baik. Iya baik, kita akan kembali menyapa Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera. Baik, dari sini audionya sudah jelas ya Mas Andika? Ya, sudah jelas Mbak. Oke, Bagaimana dengan suara saya? Pak, sudah terdengar? baik sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih Mas Andika atas waktunya. Kalau kita review sedikit terkait dengan kenaikan IHSG beberapa hari terakhir, Anda menilai ini sebagai kemudian faktor teknikal semata atau kemudian dapat kita katakan sebagai perubahan tren menuju bullish nih dalam beberapa waktu pekan ke depan. Silahkan Mas Andika. Kalau menurut pandangan saya, dikatakan bullish dan balik arah itu belum ya Mbak ya. Karena kalau pertama-tama kita lihat secara teknikal ya, kalau mau dikatakan memang IHSG balik arah itu harus breakout level 6.377. Nah, itu bisa kita lihat udah akan berbalik arah. Untuk kenaikan IHSG beberapa hari terakhir, memang ini adalah itu ya kombinasi sentimen global seperti S&P 500 ya tetap mempertahankan rating Indonesia, lalu juga inflasi Amerika yang turun itu menandakan bahwa nanti The Fed akan menahan suku bunga dan kenaikan suku bunga The Fed itu yang tadinya 70% sekarang sudah turun di sekitar 50%. Dan juga memang beberapa waktu lalu adanya kesepakatan damai antara AS dan Iran juga menjadi sentimen positif untuk IHSG dalam beberapa minggu terakhir, walaupun memang ada serangan lagi ya ke Iran dan membuat tensi geopolitik naik kembali dalam beberapa hari terakhir. Baik, Anda menilai kemudian IHSG saat ini menguat masih cenderung terbatas begitu ya penguatannya masih cukup volatile juga. Tapi apa-apa saja yang kemudian menjadi faktor penentu pergerakan IHSG kita setidaknya dalam 1 sampai 2 pekan ke depan data-data apa saja yang perlu kita perhatikan dan sentimen utama apa yang akan membayangi nih Mas Andika? Kalau saya lihat memang yang utama itu adalah tensi geopolitik di Timur Tengah ya, karena kalau AS Iran semakin panas dan membuat harga energi khususnya oil naik kembali, itu akan menjadi sentimen ke IHSG dan market global. Akibat minyak naik nantinya inflasi akan naik dan ini akan mempercepat atau peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga semakin besar yang tentunya akan menjadi katalis negatif untuk IHSG dan pasar global. Seperti itu, Mbak. Baik, Anda menilai sentimen utama masih datang dari kemudian sentimen geopolitik. Kita bergeser sedikit pada saham-saham yang kemarin mengalami net sell asing cukup masif ya, ada TPIA, Rans, BBRI, dan juga ASII. Anda menilai pelemahan signifikan pada keempat saham ini lebih cenderung merupakan profit taking atau ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut nih, Mas Andika? Oke, kalau kita lihat memang dalam 1 bulan terakhir itu asing masih net sell ya, kurang lebih sebesar 13,31 triliun nih di pasar reguler ya. Dan kemarin memang asing itu net buy 283,14 miliar. Nampaknya investor asing masih lebih bersikap hati-hati atau wait and see dan juga masih trading jangka pendek nih. Karena memang ketidakpastian kondisi geopolitik ini tentu dilihat para investor asing untuk dia berani investasi. Dan nampaknya memang untuk saat ini kita bisa maksimalkan saja trading jangka pendek dulu karena ketidakpastian kondisi geopolitik di Timur Tengah. Ya.
Baik, Mas Andika kita akan lanjutkan untuk membahas, sentimen dan juga saham-saham lainnya, tapi kita akan lihat terlebih dahulu pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini. Ada Nikkei yang dibuka melemah 2,9%, STI melemah 0,6%, Kospi juga melemah, cukup signifikan ya di 6,3% dan Hang Seng menguat 1,3%. Sementara itu saham-saham pilihan yang kemudian direkomendasikan pada perdagangan pagi hari ini ada ASII, UNTR, Auto, dan juga SIMP dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita akan kembali mengulas pembahasannya bersama dengan Mas Andika. Ya, baik Mas Andika kalau kita lihat memang secara general begitu ya bursa Asia kompak mengalami pelemahan. Tadi ada hanya salah satu bursa yang kemudian mengalami penguatan pada pagi hari ini. Anda melihat secara fundamental untuk Indonesia sendiri kita cukup tangguh atau review Anda seperti apa nih menghadapi ketidakpastian beberapa waktu ke depan? Oke, kalau kita lihat memang pemerintah sudah melakukan beberapa antisipasi ya untuk di semester 2 ini. Nah, kita lihat di tahun depan juga ada pemangkasan anggaran MBG, lalu juga adanya stimulus di semester 2 untuk mengungkit daya beli masyarakat dan juga menaikkan suku bunga ya untuk menahan kenaikan mata uang rupiah. Nampaknya memang kalau kita lihat dari data-data ekonomi Indonesia juga meyakinkan harusnya memang asal harga minyaknya tidak terlalu tinggi lagi ya, Mbak, ya. Kita berharap pasti di bawah 70 ya supaya beban APBN atau defisit APBN tidak melebar lagi. Nah, ini tentunya akan membuat market Indonesia menarik ya, apalagi adanya rilis S&P yang mempertahankan rating Indonesia juga itu beberapa hari terakhir bursa itu juga membuat investor optimis kembali untuk masuk ke market Indonesia dan sudah terbukti ya 6 hari terakhir ini memang IHSG ditutup di zona hijau seperti itu. Baik, baik. Anda menilai sejauh ini proyeksi untuk fundamental Indonesia dan juga pasar modal masih cukup kuat dengan berbagai katalis yang ada. Kita akan membahas juga saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Mas Andika ada ASII, UNTR, Auto, dan SIMP. Kita mulai dari ASII terlebih dahulu. Rekomendasi Anda seperti apa? Nah, ASI ini menarik Mbak secara teknikal kemarin ya. Kemarin itu secara teknikal dia breakout level 4.980 nih. Nah, teman-teman bisa nih memanfaatkan Astra ya untuk jadi stock pick-nya karena memang membentuk cup and handle terdekat untuk Astra sendiri berpeluang ke level 5.475. Nah, kalau kita lihat ya, memang penjualan mobil di semester 1 ya untuk Astra menarik ya di semester 1 itu pasar otomotif ini menopang kinerja Astra ya dengan penjualan mobil Astra itu tumbuh 10% secara year on year menjadi 222.371 unit. Nah, memang kan pasar otomotif Astra ini masih besar ya kontribusinya ke laba perusahaan di sekitar minimal 50%. Jadi kalau kita lihat dari data tersebut di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi, nampaknya Astra masih bisa melakukan atau membukukan kinerja positif nih. Jadi memang para investor juga membeli dan mengincar saham ini terefleksikan dengan saham Astra kemarin naik sebesar 5,15% dalam waktu sehari. Baik, ada data-data dan juga katalis yang cukup positif untuk ASII target price di 5.475. Kita ke UNTR, silakan Mas Andika. Nah, memang saya merekomendasikan banyak grup Astra ya, karena secara teknikal sudah terlihat buyer dan sudah membentuk higher high, higher low. Ini UNTR bisa di buy on weakness dan buy on retrace ya. Nah, ini di 25.750 supportnya dan bisa dimaksimalkan untuk para pelaku pasar ketika dia retrace ya di 26.750 sampai 26.200 ini bisa
dimaksimalkan untuk area beli UNTR ini juga UNTR memang masih terdorong oleh katalis di mana harga batu bara itu menarik gitu ya, penjualan alat berat berpotensi naik karena di Timur Tengah ya. Lalu juga untuk UNTR ini juga banyak diversifikasinya seperti emas, nikel gitu ya. Ini juga menjadi sentimen positif nih untuk UNTR dan secara teknikalnya memang terlihat ya sangat-sangat ada Ya, buyer yang kuat untuk UNTR. baik. Untuk auto dan SIMP, singkat saja rekomendasi Anda seperti apa, Mas Andika? Oke, auto sendiri tadi saya buy on retrace, resisten 2740, support 2550, SIM, rekomendasi buy, resisten 585, support 520. Baik, baik. Itu dia ulasan untuk 4 saham, pilihan ada AASII, UNTR, dan Auto, juga SIMP. Terima kasih banyak, Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Ada masih banyak ketidakpastian yang kemudian tadi sudah direview, tapi kemudian kita harapkan optimisme terkait dengan fundamental ekonomi dan juga pasar modal Indonesia boleh tetap kuat. Terima kasih Mas Andika, sampai berjumpa kembali, salam sehat. Ya, terima kasih Mbak, salam sehat.